Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kewirausahaan berbasis teknologi kelas D. Kami di sini akan mempresentasikan analisis ukuran pasar dan rekomendasi strategi pertumbuhan bisnis pada Gojek yang relevan dengan bidang keilmuan teknik industri dan rekayasa keselamatan. Anggotanya sendiri ada saya, Fitrianova Angelina Dewi dari Teknik Industri Angkatan 23, ada Syarifah Nabila Divalisa dari Teknik Industri Angkatan 23, Bintang Nabila dari Teknik Industri Angkatan 23, Richard Saputra dari Teknik Industri Angkatan 23, Muhammad Ali Mahmud dari Rekayasa Keselamatan Angkatan 23, Abed Nego Batarajaya dari Rekayasa Keselamatan Angkatan 23, serta ada Rian Febi Hakim, Rekayasa Keselamatan Angkatan 23. Di outline pertama ada penjelasan dari aplikasi Gojek yang mungkin sering kita temui di kehidupan sehari-hari, terutama di bidang transportasi serta pengiriman. Aplikasi Gojek itu merupakan super app asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan on-demand berbasis digital, GoRed menggunakan motor, dan GoCar menggunakan mobil, pesan antar makan atau GoFood, pengiriman barang, GoSend, pembayaran digital, GoPay, hingga layanan hidup lainnya. Gojek sendiri telah beroperasi di seluruh wilayah di Indonesia dan menjadi salah satu pionir transportasi online di tanah air. Didirikan oleh Nadiem Makarim di tahun 2010, yang awalnya merupakan call center ojek, serta peluncuran aplikasi di tahun 2015. Di outline berikutnya adalah penjelasan dari TAM, SAM, dan SOM. TAM atau Total Addressable Market merupakan total permintaan untuk produk atau layanan di pasar tertentu, yaitu perkiraan pendapatan maksimum yang dihasilkan oleh seluruh bisnis di sektor tersebut setiap tahunnya. Untuk salah satu contoh TAM sendiri di bidang Gojek, itu adalah semua pengguna potensial layanan transportasi online dan pesan antar makanan di Indonesia. SAM, Serviceable Addressable Market, merupakan bagian dari pasar total atau TAM yang secara praktis dapat dijangkau oleh sebuah perusahaan sesuai kemampuan wilayah dan layanan yang dimilikinya saat ini. Untuk Gojek sendiri itu merupakan wilayah seluruh Indonesia yang dapat diakses. Dengan kata lain, itu SAM menunjukkan pasar yang benar-benar dilayani oleh produk atau jasa yang tanpa melebihkan cakupannya. Dan yang terakhir ada SOM atau Serviceable Obtainable Market, merupakan bagian dari SAM yang secara realistis dapat diribut atau dimiliki perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Mahfud dengan NIM 18231033. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan SAM, SOM, dan TAM. Jadi saya akan menjelaskan mengenai perhitungan TAM, SAM, dan SOM. TAM sendiri merupakan potensial maksimal yang didapat oleh suatu bisnis, dalam hal ini yaitu Gojek, yaitu 33% dari populasi di Indonesia. Kenapa 33%? Karena di Gojek sendiri sudah menggapai 148 kota dari 514 kota di Indonesia, dan itu juga kota-kota besar di Indonesia, sehingga dapat 33% atau 89,1 juta. Lalu untuk perhitungan TAM-nya 33% dikali 270 juta, yaitu seluruh penduduk Indonesia, dikali 2 juta, sehingga dihasilkan Rp 178,2 triliun. Lalu untuk SAM sendiri adalah pangsa pasar yang realistis dijangkau dari TAM itu sendiri. Karena tadi TAM itu 33% dari seluruh penduduk Indonesia, diambil 60%. Kenapa seperti itu? Karena dari pengguna Gojek itu sendiri ada yang akunnya mati, ada yang mungkin pesan di Gojek jarang-jarang saja, sehingga didapat nilai 60% dari TAM tersebut. Dan untuk perhitungannya sendiri, SAM sama dengan 60% dikali TAM sama dengan 60% kali 178,2 triliun, dan didapatkan hasil 106,92 triliun. Lalu yang terakhir adalah SOM. SOM adalah pasar yang memang sudah dimiliki Gojek saat ini, yaitu 50% dari SAM itu sendiri. Kenapa 50%? Karena dari data yang kami dapat, Gojek itu menduduki 50% dari 100% layanan antar barang dan antar jemput di Indonesia. Sehingga untuk rumusnya SOM sama dengan 50 kali SAM dikurang 50% dikali 106,92 triliun, dihasilkan 53,46 triliun.
Selanjutnya ada ilustrasi TAM Samsung. Itu yang pertama, TAM yang berjumlah 89,1 juta orang. Ini merupakan pengguna potensial layanan transportasi online dan pesan antar makanan di Indonesia. Yang kedua itu SAM yang berjumlah 53,46 juta orang. Ini merupakan pengguna yang bisa dijangkau sesuai wilayah dan layanan Gojek pada saat ini. Yang ketiga itu ada SOM. Ini berjumlah 26,73 juta orang. Ini merupakan target pelanggan yang realistis dapat direbut Gojek pada tahun pertama. Oke, kita masuk ke unsolved materi Gojek. Kita lihat di atas ini ada produk yang sudah ada di penetrasi pasar. Yang pertama, promo ongkir GoFood. Terus yang kedua ada diskon GoRide dan Gocar. Nah, lalu di kolom sampingnya di sebelah kanan di new produk atau produk baru, di pengembangan produknya itu ada GoPayLater, peminjaman digital. Terus yang kedua ada layanan perjalanan seperti booking hotel atau tiket hotel. Terus yang ketiga itu ada Go Investasi. Lalu kita lihat di pasar baru, kolom sebelah kiri yang paling bawah itu ada pengembangan pasar. Di situ ada Go Travel untuk booking hotel, tiket wisata. Terus yang terakhir ada diverifikasi. Di kolom sebelah kanan itu ada Go Agro untuk antar hasil pertanian langsung dari petani kebun. Oke, sekian. Perkenalkan, nama saya Bintang Nabila Parahita dengan NIM 12231015, di mana di sini saya ingin menjelaskan mengenai growth strategi dari aplikasi Gojek. Di mana ada 4 strategi. Yang pertama yaitu ada strategi penetrasi pasar. Apa sih yang dimaksud dengan strategi penetrasi pasar sendiri? Jadi strategi penetrasi pasar ini berfokus dalam memperdalam kehadiran di kota-kota menengah dan kecil seperti Medan, Malang, dan juga Banjarmasin. Di mana langkah konkretnya yaitu melalui program promo dan loyalitas untuk layanan utama seperti GoRide dan GoFood, di mana memiliki target yang sangat jelas yaitu untuk mendatangkan lebih banyak pengguna baru dan meningkatkan frekuensi pemesanan dari pengguna yang sudah ada pada sebelumnya. Yang kedua yaitu strategi pengembangan produk, di mana pada strategi ini kami akan memperluas rangkaian layanan, yaitu dalam aplikasi dengan menghadirkan fitur-fitur baru dengan seperti GoPayLater dan pemesanan tiket atau hotel, di mana tujuannya adalah untuk memanfaatkan basis pengguna besar yang sudah kami miliki untuk membuat platform Gojek semakin terintegrasi dalam keseharian penggunanya. Dari kedua strategi ini berjalan beriringan, di mana penetrasi pasar itu berguna untuk memperluas jangkauan kami, sementara untuk pengembangan produk untuk memperkuat alasan bagi pengguna untuk tetap setia menggunakan platform Gojek untuk berbagai kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi selanjutnya ada strategi pengembangan pasar, di mana strategi pengembangan pasar adalah strategi untuk mengembangkan pasar seluas-luasnya agar bisa dijangkau lebih banyak orang. Contohnya di sini adalah Gojek akan memperluas jangkauan layanannya ke negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Selain itu, di dalam negeri Gojek juga bisa masuk ke wilayah pedesaan atau di kota-kota yang belum terjangkau dengan menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan lokal, misalnya tarif yang lebih terjangkau, kemudahan pembayaran tunai, atau fokus pada layanan logistik seperti GoSend. Tujuannya sendiri adalah untuk menambah basis pengguna baru di pasar yang berbeda dari lokasi awal sehingga Gojek tidak bergantung pada kota besar sebagai sumber utama pertumbuhan mereka. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syarifah Nabila Divalisa dengan NIM 12231084 dari Teknik Industri. Nah, di sini aku akan menjelaskan salah satu strategi yang kita pakai pada aplikasi Gojek, yaitu diversifikasi atau masuk ke pasar baru dengan produk baru. Nah, salah satu contoh strategi diversifikasi pada aplikasi Gojek yaitu menambahkan layanan Go Travel sehingga pengguna bisa membooking hotel, membooking tiket dari satu aplikasi. Kemudian, contoh lainnya atau ide lainnya yaitu menambahkan layanan Go Agro. Karena apa? Karena
agar memudahkan petani untuk mendistribusikan hasil taninya. Kemudian lanjut ke pemilihan strategi terbaik. Nah, menurut kelompok kami, strategi terbaik untuk aplikasi Gojek adalah penetrasi pasar dan juga pengembangan produk. Kenapa penetrasi pasar? Karena pada aplikasi Gojek itu meluas ke banyak kalangan, sehingga kita butuh penetrasi pasar yang memfokuskan pada promosi, diskon, dan lain-lain. Kemudian ada juga pengembangan produk. Nah, di pengembangan produk ini kita memfokuskan untuk menambahkan layanan baru, sehingga pengguna betah untuk di dalam satu aplikasi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil itu Gojek memiliki potensi pasar yang sangat besar di Indonesia dengan estimasi TAM sebesar 178,2 triliun rupiah, SAM sebesar 106,92 triliun rupiah, dan SOM sebesar 53,46 triliun rupiah. Strategi yang efektif adalah penetrasi pasar di kota tier 2 dan 3 melalui promo serta loyalitas pelanggan, dan juga pengembangan produk baru seperti layanan finansial dan gaya hidup digital. Dengan hal tersebut, Gojek dapat memperkuat posisi sebagai super app dan memperluas jangkauan pasar secara berkelanjutan. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.